Mereknya ya. Weruh alias tahu itu tanpa batas. Karena sampai pada titik ora weruh, toh kita masih bisa weruh juga. Yaitu weruh bahwa kita ora weruh. Ora weruh alias tidak tahu pada akhirnya akan muncul saat kita meneliti satu persatu benda atau peristiwa. Misalnya meneliti satu persatu benda, maka betapa benda yang terkecil pun tentu masih dapat dibagi. Sedangkan bagian terkecil itu juga masih bisa dibagi lagi. Demikian pula ketika meneliti benda yang besar, tentu masih dapat didua kalikan. Sedangkan dua kalinya juga masih bisa didua kalikan lagi. Jadi, dalam meneliti benda yang benar-benar terkecil dan terbesar, kita pasti akan bermuara pada titik ora weruh. Demikian pula pada saat meneliti suatu peristiwa, ketika bumi dan langit belum ada misalnya, apa yang terjadi? Dan sebelum kejadian itu apa pula yang terjadi? Demikian seterusnya hingga pada akhirnya kita pasti ora weruh. Begitu juga dalam meneliti peristiwa setelah bumi dan langit sirna misalnya. Apakah yang akan terjadi? Pak Sanes, mohon di kamar mandinya. Tadi entah seri itu dah. Mohon sanes nu ieu. Non, setelah bumi dan langit sirna misalnya, apa yang akan terjadi? Dan setelah kejadian itu apalagi yang akan terjadi? Demikian seterusnya. Dan pada akhirnya kita pun pasti ora weruh. Jadi untuk mengetahui peristiwa yang paling awal dan paling akhir terjadi, sesungguhnya kita tidak akan pernah weruh. Tetapi jika ora weruh itu dipaksakan, lantas kita pun menjadi ngira alias mengira tahu, ngira weruh alias mengira tahu, dan ngira weruh hakikatnya adalah ora weruh itu. Jadi ngira weruh sesungguhnya adalah ora weruh yang dipaksakan, hanya untuk memenuhi pengharapan agar dapat mengetahui segala hal, sehingga memaksakan diri mencari tamsil-tamsil, contoh-contoh, tanda-tanda alam, persamaan-persamaan, dan menjadikannya sebagai keyakinan. Jika keyakinan yang bersumber dari ngira weruh itu dihubungkan dengan Tuhan misalnya, tentu yang timbul bukan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ojo rumongso iso, nanging sing iso rumongso. Gitu Mas Musia. Iso.